Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Jelang pemilihan umum yang tinggal 1 hari lagi, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Bashar. Selain menerima undangan pencoblosan, Presiden juga memberikan pesan penting terkait penyelenggaraan gelaran pemilu. Menyambut pemilihan umum serentak 2024 yang akan berlangsung besok 14 Februari 2024, Presiden Joko Widodo menerima undangan pencoblosan surat suara pemilu 2024 dari KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat di Istana Merdeka, Jakarta. Undangan pencoblosan disampaikan langsung Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Bashar. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan kepada Ketua KPPS untuk bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam pemilihan umum 2024. Dengan bekerja jujur, adil, tegas, dan cermat, Presiden berharap masyarakat dapat menikmati gelaran pemilu sebagai pesta demokrasi. TPS 10 Kelurahan Gambir berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran Nomor 10. TPS tersebut akan melayani 120 orang DPT atau daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta daftar pemilih khusus. Presiden sendiri menurut Hamdi Bashar akan hadir pada pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang bersama Ibu Negara. TPS 10 Kelurahan Gambir juga menjadi tempat yang sama Presiden Joko Widodo memberikan hak suaranya pada pemilu 2019 silam. Dan Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat, agar berlangsung pemilu yang jujur, adil, dan ya, karena pesta demokrasi ya Bapak ya. Jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan sejumlah provider untuk mengantisipasi masalah gangguan sinyal ketika hari pencoblosan pada pemilihan umum 2024. Tak hanya itu, untuk menyikapi gangguan sinyal internet, nantinya akan ada layanan internet gratis pada saat pemungutan suara. Demi menjaga kelancaran pemungutan suara pada pemilu 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan sejumlah provider operator jaringan seluler. Upaya tersebut lebih difokuskan untuk menanggulangi kelancaran proses rekapitulasi suara yang dihimpun secara daring melalui aplikasi Sirekap. Hingga saat ini di Nusa Tenggara Barat memiliki 721 tempat pemungutan suara, yang mana 13 titik diantaranya yang berada di 4 kabupaten di NTB termasuk dalam kategori TPS yang berada pada lokasi lemah sinyal dan blank spot. Untuk menyikapi gangguan sinyal internet hari pemungutan suara, nantinya akan ada layanan internet gratis pada saat pemungutan suara. Dari Telkom Group sudah menyampaikan bahwa memang saat ini terkait dengan titik koordinat yang memang blank spot itu nanti akan ada point of interest ya dari provider. Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat NTB dalam mengakses internet, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus memaksimalkan pembangunan BTS di NTB yang bekerjasama dengan Bakti Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pemirsa, sehari jelang pemilihan umum serentak 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana ketika proses pesta demokrasi berlangsung. Pada tanggal 11 hingga 20 Februari 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, yang bertepatan dengan periode pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, perakiraan curah hujan tinggi pada periode tersebut berkisar antara 150 hingga 300 mm. Hal ini disebabkan oleh kondisi atmosfer yang cukup signifikan seperti penguatan angin monsun Asia dan aktivitas gelombang ekuator Rossby Kelvin yang mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah yang terkena dampak hujan dengan intensitas tinggi. Dalam disaster briefing waspada bencana jelang pemungutan suara, Abdul Muhari menjelaskan, terdapat 5 daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Terdiri dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua. Ia pun mengimbau kepada pemerintah daerah maupun panitia penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana ketika proses pesta demokrasi berlangsung, utamanya dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Tanggal 14 itu daerah Riau, Kalimantan Barat, Selatan Sulawesi, Utara Nusa Tenggara, dan sebagian Jawa bagian tengah ke utara dan Sulawesi Utara. Kita tahu tadi di Riau masih ada yang basah, Kuantan Hilir. Jadi ini menjadi perhatian. Tanggal 15 Utara Jawa, kemudian masih Riau dan Sulawesi Utara. 16 Januari masih Sumatera Tengah, Sumatera dan Kalimantan Utara, Pulau Jawa, dan ini patternnya sampai mungkin tanggal 17. Tanggal 18 agak turun ke Jawa, sehingga ini juga menjadi informasi yang sangat penting untuk kita untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman di daerah supaya meningkatkan kesiapsiagaan khususnya dalam konteks antisipasi bencana hidrometeorologi basah. Tak hanya keterlibatan aktif dalam proses pemilu, namun sumbangan suara dari generasi muda juga diharapkan besar untuk menentukan nasib Indonesia ke depannya. Untuk itu, Kementerian Agama berinisiatif mendongkrak partisipasi pemilih muda dengan menggelar acara Pimplov Doa Bersama untuk Pemilu Damai. Kontribusi generasi muda dalam pemilu tidak hanya sebagai pemilih yang aktif mencari visi, misi, dan latar belakang calon peserta pemilu, namun juga harus menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara. Seperti diketahui, jumlah pemilih pada pemilu kali ini didominasi oleh generasi muda yang mencapai 52%. Dan itu artinya suara generasi muda sangat menentukan nasib bangsa ke depannya. Untuk itu, sebelum hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, Kementerian Agama berinisiatif mendongkrak partisipasi pemilih muda dengan menggelar acara doa bersama bertajuk Pemilov Doa Bersama untuk Pemilu Damai. Acara yang berlangsung di J-Expo Kemayoran tersebut diikuti oleh 3.000 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, tokoh agama, hingga pejabat kementerian terkait. Dalam deklarasi tersebut, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih. Cara kita kasih nama Pemilov. Ini memang sasarannya adalah pemilih pemula, teman-teman muda, agar besok menggunakan di tanggal 14 menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil rakyat sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, kita dorong ini agar pemilih-pemilih pemula ini tidak memilih untuk golput atau tidak datang. Komisi Pemilihan Umum mengundang penyelenggara pemilu dari negara lain untuk menyaksikan penghitungan suara dalam pemilu 2024 melalui program kunjungan pemilih atau Election Visit Program. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan program ini untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dari luar negeri untuk mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara melalui Indonesia Election Visit Program. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan bahwa pada program tersebut KPU mengundang negara-negara sahabat melalui perwakilan-perwakilannya di Indonesia, penyelenggara pemilu dari negara sahabat untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Hasyim mengungkapkan banyak negara yang tertarik mengamati pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan pelaksanaan pemilu paling besar, paling rumit, hingga paling singkat di dunia.
Ada beberapa faktor yang membuat pemilu di Indonesia menarik diamati oleh dunia internasional. Pemilu di Indonesia disebut menjadi salah satu pemilihan umum terbesar dari sisi jumlah populasi. Pemilu 2024 tercatat akan diikuti oleh 204,8 juta pemilih. Di samping itu, praktik demokrasi elektoral Indonesia terkenal paling rumit di dunia. Hal ini disebabkan adanya sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Kemudian, menurut catatan dan analisis para ahli serta pemerhati pemilu di dunia, pemilu di Indonesia dianggap sebagai pemilu yang memiliki durasi pemungutan suara paling singkat di dunia. Hal ini merujuk pada waktu pemungutan suara yang berlangsung dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang waktu setempat. Di Indonesia, pemungutan suara di dalam negeri itu digelar mulai jam 7 pagi sampai jam 13 siang waktu setempat, sesuai dengan zona waktu di Indonesia. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Jadi durasi waktu 6 jam itu berdasarkan perbandingan dengan berbagai macam pelaksanaan pemilu di berbagai macam belahan dunia itu dinilai paling singkat. Kesempatan pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk menunjukkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktekkan demokrasi elektoral, tentu saja dengan berbagai macam dinamikanya. Di kesempatan yang sama, anggota KPU Muhammad Afifuddin mengatakan ada sebanyak 193 peserta yang diundang untuk menghadiri election visit program. Mereka terdiri dari 35 orang dari KPU luar negeri, 81 orang perwakilan negara sahabat, 18 non-governmental organization atau dari LSM luar negeri, 1 orang perwakilan dari kampus luar negeri, 20 orang dari LSM dalam negeri hingga perwakilan media, kementerian, dan lembaga. Jadi nanti pada tanggal 14 Februari kita akan melakukan proses visitasi, datang ke TPS yang kita pilih, yang tersebarannya ada di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi dengan kriteria TPS yang beragam. Ada yang di kawasan padat penduduk, di lembaga pemasyarakatan, di panti disabilitas mental, kemudian di kawasan elit, dan juga TPS khusus di rumah sakit. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.